Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah umum diterima surat Efesus ini. Saudara perhatikan di situ ada 6 pasal. Sudah umum diterima bahwa 6 pasal ini sudah bisa dibagi menjadi 2 bagian besar. Bagian pertama adalah pasal 1 sampai pasal 3. Bagian kedua itu pasal 4 sampai pasal 6. Supaya kita memiliki sedikit wawasan tentang Alkitab. Apa yang membedakan 2 bagian ini? Bagian pertama pasal 1 sampai 3, lalu bagian kedua pasal 4 sampai 6. Secara sederhana begini. Bagian pertama itu lebih banyak membicarakan tentang doktrin. Apa yang harus kita percayai. Lalu bagian kedua, pasal 4 sampai pasal 6, lebih banyak bicara tentang hal-hal praktis. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Bagian pertama bicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah. Saudara baca itu pasal 1 sampai pasal 3. Tapi bagian kedua, pasal 4 sampai 6 itu bicara tentang bagaimana hubungan kita dengan sesama. Sudah mulai lihat DP perbedaan. Lalu bagian pertama saya katakan tadi bicara tentang doktrin. Secara khusus di situ bagaimana kita diselamatkan bukan oleh perbuatan-perbuatan kita, tapi diselamatkan oleh iman. Misalnya itu yang muncul di pasal 2 kan. Salah satu bagian yang sangat penting ketika membicarakan tentang doktrin keselamatan. Misalnya banyak mungkin orang di sini yang so hafal Efesus 2 ayat 89. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Betul-betul ditekankan kita diselamatkan bukan oleh perbuatan-perbuatan kita. Tapi bagian kedua, mulai pasal 4 sampai 6 bicara tentang sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh iman, maka kita harus mati-matian berbuat baik. Bagian pertama pasal 1 sampai 3 bicara tentang kita diselamatkan dari apa. Lalu bagian kedua bicara tentang kita diselamatkan untuk apa. Beda toh? Kita diselamatkan dari dosa-dosa kita. Lalu bagian kedua pasal 4 sampai 6 bicara tentang kita diselamatkan untuk apa? Untuk berbuat baik. Jadi kita diselamatkan bukan oleh perbuatan-perbuatan baik, tapi kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Berikut. Bagian pertama pasal 1 sampai 3 bicara tentang bagaimana kita dibenarkan. Justifikasi. Bagaimana kita mendapat pembenaran dari Allah. Tapi bagian kedua pasal 4 sampai 6 bicara tentang bagaimana kita harus hidup kudus. Bagian pertama bicara tentang justifikasi, pembenaran. Bagian kedua bicara sanctification, pengudusan. Karena kita sudah dibenarkan, maka kita harus hidup kudus. Dunia pe konsep begini. Orang mesti hidup kudus dulu, baru orang dibenarkan oleh Allah. Tapi Alkitab membalik semua itu. Bukan. Dunia pe konsep kamu harus berbuat baik dulu, baru kamu diselamatkan. Tapi Alkitab bilang bukan begitu. Kamu diselamatkan terlebih dahulu. Allah menerima kamu apa adanya terlebih dahulu. Tapi sesudah itu Allah menuntut kamu untuk hidup dalam kekudusan. Itu sedikit perbedaan tentang
perbedaan. Jadi, atau dengan kata lain, bagian pertama pasal 1 sampai 3 bicara tentang, satu kali lagi, hubungan secara apa? Vertikal, hubungan kita dengan Tuhan. Tapi bagian kedua pasal 4 sampai 6 bicara tentang bagaimana hubungan kita secara horizontal dengan sesama. Ini yang perlu kita mengerti secara umum, supaya ketika kita membaca pasal tertentu, kita bicara dalam kerangka besar. Ini mau bicara kemana? Satu kali lagi kita tekankan. Pasal 1 sampai pasal 3 ini lebih banyak bicara tentang doktrin. Tapi mulai bagian kedua pasal 4 sampai 6 ini bicara tentang hal-hal praktis. Itu secara sederhana pembagian dari pasal ini. Karena itu kalau orang baca dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, lebih banyak saudara akan mendapati bagaimana Paulus memberikan fondasi yang kuat tentang apa yang harus kita percaya. Misalnya Paulus, siapakah orang Kristen itu? Orang Kristen itu Paulus bilang adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kapan Allah memilih? Apakah waktu orang dibaptis? Nyanda. Apakah waktu orang berbuat baik? Nyanda. Apakah waktu orang beriman? Juga nyanda. Kapan Allah pilih orang menjadi orang Kristen? Kapan Allah memilih seseorang untuk menjadi umatnya, untuk menjadi gereja? Kapan? Waktu dia mengucapkan pengakuan iman? Nyanda juga. Jadi kapan? Nah, Efesus pasal 1 ayat 4 bilang, Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ajaib sekali itu ayat. Bahkan dunia ini belum ada. Jangankan orang, dunia ini belum ada. Kalau orang mengerti secara sederhana proses penciptaan di Kejadian kan, Tuhan ciptakan dulu langit bumi dan segala isinya. Lalu hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Tapi Efesus 1 ayat 4 bilang, sebab di dalam Dia, maksudnya di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Jadi coba lihat, belum ada apa-apa. Torang bahkan bukan cuma torang yang belum ada, bahkan dunia ini belum diciptakan. Tuhan so pilih untuk mengatakan apa? Untuk mengatakan kamu tidak punya jasa apapun terhadap keselamatan. Kamu tidak ada waktu itu. Tapi Allah dengan kasih karunia. Atas dasar apa Allah memilih? Justru ayat itu bisa dijelaskan dengan sangat panjang lebar. Meskipun poin kita memang nanti mulai pasal 4. Tapi secara sederhana itu yang Paulus bilangkan. Jadi ini bicara tentang doktrin. Siapa kita? Kita ini adalah orang-orang pilihan. Gereja adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kapan Allah memilih kita menjadi gereja? Gereja bukan secara institusi, tapi persekutuan orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Tapi nanti mulai pasal 4 dia juga tetap bicara juga tentang gereja secara institusi. Kita dipilih bukan karena jasa-jasa kita. Bahkan kalimat di Efesus 1 ayat 4 itu menarik DP urutan. Coba saudara perhatikan. Sebab di dalam Dia, maksudnya di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Kata supaya kalau ganti karena bisa berantakan tuh kalimat. Jadi kita dipilih bukan karena kita kudus, bukan karena kita sempurna tak bercacat, tapi justru supaya. Jadi kita dipilih supaya kita menjadi kudus, kita menjadi tidak bercacat. Jadi dengan kata lain, agama-agama di dunia ini selalu kita akan lihat perbedaan paling mendasar di dalam Alkitab dengan agama Kristen. Semua agama bilang, kamu harus benar dulu. Kamu harus cari Tuhan. Kamu harus berusaha mati-matian. Kamu
harus lakukan dulu ini, itu. Semua kamu harus lakukan supaya Allah berkenan, Allah memilih, Allah menjadikan kamu umatnya, lalu Allah menyelamatkan kamu. Tapi Alkitab bilang nyata, Allah telah memilih kamu sebelum kamu ada di muka bumi. Kita betul-betul diselamatkan oleh anugerah. Itu nanti pasal 1 begitu, pasal 2. Kamu diselamatkan karena anugerah, bukan oleh perbuatan-perbuatan baik. Jadi perbuatan baik posisi di mana? Bukan sebelum pemilihan, tapi sesudah pemilihan. Bukan sebelum keselamatan, tapi sesudah keselamatan. Itu dia beda. Jadi saudara, jangan sampai bilang semua agama sama aja, kurang perbuatan yang menentukan. Tidak ada itu bukan ajaran Alkitab. Meskipun masih banyak kali orang dengar istilah-istilah itu kan. Termasuk kita dulu waktu di satu jemaat yang kita layani. Satu waktu kita pergi pelayanan, ada opak yang ulang tahun, kira-kira DP umur 70-an. Setelah selesai ibadah, orang membaca cerita, tiba-tiba tak sampai ke sana di pembicaraan menyangkut agama-agama. Tapi waktu bicara agama-agama, perbedaan-perbedaan agama-agama, akhirnya ada kalimat yang dia bilang begini, sebuah agama Pak Pendeta sama aja, kurang perbuatan yang menentukan. Coba lihat tuh kalimat. Dapat dengar betul. Maka ketika orang lihat dari sudut pandang Alkitab, kalimat itu salah semua. Nggak ada sedikit pun kebenaran di dalam kalimat itu. Ketika bilang semua agama sama. Kalau semua agama sama, untuk apa Yesus Kristus datang di dunia? Memang Yesus datang di dunia karena memang agama-agama yang ada itu tidak sama. Yang kedua, ketika dia bilang kurang perbuatan yang menentukan. Nah, Alkitab tidak pernah bilang itu. Perbuatanmu tidak akan menyelamatkanmu. Karena kamu diselamatkan, kamu harus berbuat baik. Tapi bukan, jadi DP bahasa, kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena kamu diselamatkan, kamu harus berbuat baik. Jadi tidak ada di Alkitab manusia diselamatkan oleh karena perbuatan-perbuatan. Nah, itu yang Paulus tekankan di pasal 1 sampai pasal 3. Hal-hal yang bersifat doktrinal, hal-hal yang sangat menjadi dasar, menjadi fondasi, menjadi asas-asas yang penting di dalam membangun kekristenan. Karena itu kalau orang taruh kira misalnya Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Tapi di ayat 10 begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Coba lihat, karena kamu sudah diselamatkan oleh iman, oleh anugerah, maka kamu harus hidup dalam kebaikan-kebaikan. Jadi bagian pertama kita ulang tadi, kita diselamatkan dari apa? Lalu bagian kedua kita bicara tentang kita diselamatkan untuk apa? Jadi terang lihat itu dia perbedaan supaya sedikit memberi wawasan Alkitab kepada kita. Efesus ada 6 pasal. Nah, minggu ini kita bicara bagian keduanya, pasal 4 sampai pasal 6. Secara khusus minggu ini orang bicara pasal 4 ayat 1 sampai 16. Intinya sebenarnya pasal 4 ini bicara tentang apa? Seolah-olah Paulus bilang, kamu sudah menjadi gereja karena anugerah, maka kamu harus tunjukkan kepada dunia. Kamu buktikan kepada dunia. Kamu perlihatkan kepada dunia bahwa kamu adalah orang-orang yang dipilih. Kamu orang-orang yang telah dipanggil oleh anugerah untuk menjadi milik Kristus. Maka sekarang buktikan itu kepada dunia. Tunjukkan itu. Salah satu caranya adalah tunjukkan kepada dunia bahwa kamu adalah gereja yang mementingkan kesatuan. Karena itu di kalimat di ayat 1, sebab apa? Orang kalau mau baca ayat kan mesti begitu kan? Sebab itu. Masa ini pasal 4 tiba-tiba bilang sebab itu.
Orang kan ya tidak mungkin datang misalnya bertamu ke orang, selamat pagi ibu. Nah selamat pagi pendeta mari. Sebab itu, apa ini tidak ada sebab? Tiba-tiba sebab itu. Sebab apa? Sebab tuh pasal 1 sampai pasal 3 gitu. Karena tuh pasal 1 sampai pasal 3 secara sederhana, kamu sudah mendapat status istimewa. Kamu adalah orang-orang pilihan. Kamu orang-orang yang ditebus. Kamu sudah mendapat kemurahan hati Allah. Kamu sudah diperdamaikan dengan Allah. Itu statusmu. Nah sebab itu aku menasehatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, cocok dengan statusmu. Begitu. Caranya bagaimana? Jadi secara umum ini dorongan Paulus untuk bagaimana gereja itu, ciri yang penting dari gereja itu adalah membangun kesatuan. Itu khusus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Nanti mulai ayat 17 dia bicara topik lain, yaitu kekudusan. Jadi kesatuan lalu kekudusan. Lalu berikut pasal 5 pasal 6 dia bicara tentang hal-hal yang lain. Tapi orang fokus di ayat 1 sampai 16 ini. Nah, untuk membangun kesatuan itu, gereja, kesatuan gereja ini bukan kesatuan secara institusi. Bukan. Kesatuan bukan keseragaman. Justru keseragaman, justru keragaman itu indah. Tapi yang diperlukan adalah watak orang-orang Kristen di dalam keberagaman kita perlu membangun kesatuan. Nah, hal-hal yang penting untuk mempengaruhi kesatuan ini apa? Itu poin kedua. Jadi yang pertama, pentingnya kesatuan itu. Yang kedua, dia bicara itu dibicarakan di ayat 1 sampai ayat 3. Lalu mulai ayat 4 sampai 6 itu dia bicara tentang dasar dari kesatuan. Apa? Yang ketiga ayat 7 sampai ayat 10 dia bicara tentang karunia-karunia yang Tuhan kasih kepada gereja. Yang keempat, poin keempat, nanti mulai ayat 11 sampai ayat 16 dia bicara tentang apa sih tujuan pemberian karunia ini. Kita ulang ya, supaya yang mau hadir di kolom juga ada struktur berpikir yang benar. Kita ulang. Secara umum pasal 4 ayat 1 sampai 16 ini bicara tentang ciri kesatuan di dalam gereja. Ayat 1 sampai 3 itu dia bicara tentang bagaimana membangun kesatuan. Oke. Lalu ayat 4 sampai 6 dia bicara tentang dasar kesatuan. Apa? Lalu bagian ketiga ayat 7 sampai 10 dia bicara tentang ada karunia-karunia yang berbeda-beda. Nah, karunia ini menjadi salah satu penentu kesatuan, tapi juga berpotensi menghancurkan kesatuan. Karunia itu apa semua? Itu dicatat di ayat berapa tadi? Ayat 7 sampai ayat 10. Lalu mulai ayat 11 sampai 16 dia bicara yang keempat. Apa itu? Bicara tentang apa tujuan pemberian karunia-karunia ini. Nah, kira-kira itu dia pokok pikiran. Kalau semua ngerti terang semua si amin. Nah, katanya. Kita urai sedikit. Yang tidak tahu lama ini pagi. Yang penting terang sudah pada struktur. Nanti minggu ini diurai di kolom-kolom kan. Tapi yang penting itu dia kunci dulu. Bagian pertama, pentingnya kesatuan. Bagaimana membangun kesatuan? Nah, di sini coba terang. Hendaklah kamu semua rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera. Berusaha memelihara kesatuan itu. Jadi orang bukan lagi membangun, bukan lagi memperjuangkan, tapi kurang mau pelihara. Karena itu kesatuan yang sejati, baik kesatuan antara kita dengan Tuhan maupun kesatuan sebagai gereja, itu adalah karya
Yesus Kristus. Itu adalah karya Yesus Kristus. Nah, orang di sini di ayat 3 sebenarnya Quran bilang pelihara, jaga akal untuk kesatuan itu. Nah, di sini diberikan sedikit faktor-faktor yang mempengaruhi. Bagaimana supaya kesatuan itu? Pertama dia bilang apa? Hendaklah kamu selalu rendah hati. Dengan kata lain, kerusuhan itu akan terjadi, kekacauan dalam gereja kalau ada orang yang tinggi hati. Sederhana sekali. Jadi coba lihat dari pasal 1 sampai pasal 3 bicara yang sedikit rumit. Sekarang dia mulai bicara yang praktis-praktis. Itu kita bilang DPB toh. 1 sampai 3 bicara doktrin, lalu 4 sampai 6 bicara tentang hal praktis. Gereja itu akan terlihat kesatuannya, akan terpelihara kesatuannya kalau masing-masing kita yang pertama dia bilang apa? Rendah hati. Rendah hati itu bukan diekspresikan dalam bahasa tutur-tuturnya. Rendah hati itu dimulai dari perkara-perkara secara rohani, lalu akan berimplikasi pada hal-hal yang lain. Mulai dari kesadaran bahwa kita ini orang berdosa, kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Lebih mudah dan lebih adil jika Allah menyelamatkan kita. Kita tidak punya jasa apapun untuk kemudian Allah menyelamatkan kita, tapi Dia telah berkasih karunia. Tidak ada jasa. Tapi orang-orang yang masih berpikir keselamatan itu karena perbuatan baik, itu sebenarnya adalah orang yang tinggi hati. Nyanda ikhlas kalau dia berjasa tidak dihitung. Tapi orang yang rendah hati dimulai dari kita bilang kesadaran siapa sih itu orang? Orang ini orang-orang berdosa. Kita ini tidak jauh lebih benar dari orang lain. Kita tidak lebih suci dari orang lain. Orang ini sama-sama orang berdosa, sekaligus sama-sama memerlukan anugerah. Sehingga di gereja tidak ada orang menganggap saya lebih suci dari orang lain. Itu akan merusak gereja. Tapi kalau orang memikirkan hal-hal ini, sama sih, bahkan orang-orang berdosa. Saya orang berdosa, dia juga orang berdosa. Siapa dia terlalu kurang ajar? Sebenarnya kita juga. Tapi orang ini telah mendapat anugerah. Harusnya itu membawa orang pada tidak berani tinggi hati. Tapi kita bilang tadi dalam perkara-perkara doktrin, ada orang yang menganggap manusia boleh diselamatkan karena perbuatan baik. Sebenarnya sadar atau tidak sadar, tapi jauh di dalam lubuk hatinya adalah dia tidak ikhlas kalau dia berjasa tidak dihitung. Dia berjasa tidak dihitung. Jadi terang ini hal-hal penting. Kerendahan yang betul, kerendahan hati atau kerendah hatian? Yang betul apa ya? Kerendahan hati atau kerendah hatian? Yang betul apa ya? Guru-guru bagus kasih komentar kan? Kerendahan hati atau kerendah hatian? Karena nanti di poin kedua dia bicara kelemah lembutan, lemah lembut, ya toh? Lemah lembut. Kata dasar lemah lembut itu tidak boleh bisa ya, memang lemah lembut. Jadi kita ulang itu pertama, rendah hati. Kata dasarnya rendah hati. Kalau tambah imbuhan itu kan apa? Guru-guru komentar. Imbuhan itu awalan dan pertengahan. Salah. Awalan dan akhiran. Jadi kalau pakai imbuhan ya toh, harusnya kalau rendah hati kamu tambah imbuhan. Ini belajar sedikit bahasa Indonesia, terus sama-sama belajar. Kita lihat masih bodoh. Memang bodoh kalian. Rendah hati kalau tambah imbuhan dia mesti jadi apa? Kerendah hatian atau kerendahan hati? Supaya jelas kita bantu yang berikut. Lemah lembut. Yang kedua kan lemah lembut. Kalau tambah imbuhan itu lemah lembut jadi bagaimana? Kelemah lembutan. Itu cocok kan? Ke taruh di muka, taruh di belakang. Kelemah lembutan. Kiam padang ke kerendah. Itu rendah hati jadi baik. Kalau lemah lembut tambah imbuhan jadi apa? Kelemah lembutan. Kalau rendah hati tambah imbuhan jadi
Harusnya kerendah hatian kan. Mari saudara, seorang terima untuk kerendahan hati. Jadi kalau kerendahan hati berarti itu bukan awalan dan akhirat, itu awalan dan pertengahan. Nah, harusnya kalau mau bagi rendah hati jadi kerendahan hati, harusnya tuh lemah lembut mau jadi bagaimana? Kelemahan lembut. Nah, jadi kacau. Ya toh, oke, ini bukan pelajaran bahasa Indonesia. Coba orang bagaimana ya? Perlu sedikit pikirkan. Jadi, pertama Paulus bilang, bangun untuk kerendah hatian. Saya gunakan itu. Yang kedua, kelemah lembutan, bukan kelemahan lembut kan? Ya toh. Aneh itu kan? Saudara, kelemah lembutan itu bukan kelemahan. Kelemah lembutan itu adalah buah roh. Kelemah lembutan itu tidak selalu nampak pada dia tidak pernah marah. Bukan itu. Saudara baca di Alkitab pernah tulis begini. Adapun Musa, orang yang paling lembut hatinya. Coba cari. Musa pernah marah? Banyak kali. Pertama waktu dia banting itu batu. Iya tuh, picah, kau bikin ulang. Habis itu misalnya waktu di padang gurun orang Israel ngomong-ngomong, Musa, nggak ada lek ose mati tuh orang di sini. Tuh orang so aus, biar jodoh orang jadi budak. Tuh orang mau balik ulang di Mesir. Mana mau bikin sisa di sini tuh? Kau dia pakai dengan dia tongkat tuh batu. Tuhan marah Alkitab bilang ada pun Musa, orang yang paling lembut hatinya di muka bumi. Atau Yesus bilang begini, belajarlah daripada karena aku lemah lembut. Mari kita mau tanya, Yesus pernah marah atau nyata? Oh nyata. Yesus tidak pernah marah. Tidak, Yesus tidak pernah marah kan? Betul tidak? Yesus tidak pernah marah toh? Waktu dia masuk di bait Allah, kalau dia lihat tuh pedagang-pedagang di situ, apa dia bilang? Hey bro, sis, angka baik-baik itu meja keluar, bukan buat tambah baju sih. Begitu, nyandak dia datang yang cambuk dia sikat orang. Orang mengerti kelemah lembutan itu tidak berarti tidak pernah marah. Plato dan Aristoteles, filosof Yunani bilang, orang yang lemah lembut boleh marah, tapi marah pada waktu yang tepat. Yesus marah karena dosa, Musa marah karena dosa. Kan jadi lemah lembut itu tidak berarti tidak pernah marah. Justru itu kekuatan. Lemah lembut itu tidak lemah. Lemah lembut itu justru kekuatan. Nah, gereja akan menjadi kuat di keesaan kalau setiap kita mau membangun itu. Yang ketiga apa? Sederhanakan ini. Sabar. Lambat untuk marah. Sabar. Wah, saya mengkhotbahkan ini bukan karena kita selesai. Kita salah satu yang agak kurang sabar. Tapi oke, mari kita orang sama-sama belajar dari ini kan. Yang berikut apa? Setelah sabar, tunjukkan kasihmu dalam hal saling apa? Saling membantu. Nyandak hidup bagi diri sendiri, tapi peduli kepada orang lain. Susah gereja ini mau membangun keesaan kalau masing-masing koncudu. Itu kan, pikir diri sendiri, pikir kesalahan diri. Orang memikirkan gereja ini membutuhkan orang-orang yang memiliki hati yang mau memberi, mau berkorban. Seorang pendeta di Amerika, terlepas dari banyak hal kita tidak setuju dengan dia pengajaran, tapi dia pernah bilang begini, kenapa Tuhan memberi kita dua tangan? Karena satu untuk menerima dari Tuhan, satu lagi untuk memberi bagi sesama. Sudah tahu di Alkitab ini memang tidak diterangkan di Alkitab, tapi bagus untuk orang renungkan. Kalau saudara lihat di peta Alkitab, di situ ada dua laut. Ada satu laut mati, yang satu lagi laut Galilea. Memang kalau Alkitab bahasa Inggris orang pakai laut semua, tapi orang sedikit berbeda. Itu Galilea tuh dia bilang danau. Tapi di Alkitab bahasa Inggris dia bilang laut Galilea dan laut mati. Sudah tahu kalau lihat di peta di belakang Alkitab, itu tidak jauh dia bicara.
sedikit di atas tuh Laut Galilea, lalu ke bawah sedikit itu tuh laut Galilea di atas, lalu di bawah Laut Mati. Tidak pernah jelaskan ini di Alkitab, tapi boleh orang renungkan begini. Ada perbedaan paling mendasar. Ibu Ketua so pernah pergi, kita cuma membaca, menganalisa, melihat gambar, melihat YouTube, melihat TV. Tapi boleh kira-kira orang dapat renungan bagus dari Laut Galilea dan Laut Mati. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Saudara perhatikan. Di Laut Mati itu cuma ada pintu air yang masuk. Datang. Tidak ada pintu air keluar. Sudah beribu-ribu tahun dia menampung seluruh yang datang. Aneh, tidak pernah penuh. Dan lebih aneh lagi, katanya saya tidak pernah rasa, tidak pernah pergi lihat. Tapi aneh, Laut Mati itu laut yang kadar garamnya tertinggi di seluruh dunia sampai hari ini. Sampai jangankan ikan, bakteri pun tidak hidup. Tidak ada kehidupan di situ. Dia trim, dia tambun, tidak pernah meluap, tapi juga tak ada kehidupan di situ. Nah, di atas ke sana ada Laut Galilea. Ada yang aliran masuk air, ada aliran yang keluar. Yang berapa banyak yang datang, begitu banyak yang keluar. Anehnya adalah di Laut Galilea itu tak pernah berkurang itu air. Yang lebih mengagumkan adalah di Laut Galilea itu banyak ikan. Kita cuma dengar tuh orang-orang dari sana bercerita, ada tuh ikan di sana pendeta. Orang dia bilang ikan Petrus. Mar orang kalau mau lihat di sini sebenarnya sama dengan ikan mujair kata. Nanti tanya yang seperti termasuk Ibu Ketua. Malah di sekitaran Galilea itu banyak kampung-kampung yang orang-orangnya jadi nelayan di situ. Saya boleh pikirkan enggak ini? Orang jangan jadi sama dengan Laut Mati. Cuma tahu terima, kumpul. Tapi belajar menjadi seperti Laut Galilea. Yang datang, ada yang pergi, ada yang datang dan pergi. Laut Galilea tidak pernah kekurangan, malah berkelimpahan. Orang dah pancing, datang ke ikan dari zaman yang Yesus, dari zaman Alkitab di mana dari zaman Yesus Alkitab tulis sampai sekarang masih begitu. Aneh bukan? Nah, orang begitu juga. Gereja ini akan menjadi kesaksian bagi dunia. Keesaan kita akan terpelihara. Salah satunya adalah kalau di dalamnya ada orang-orang yang ringan tangan. Ringan tangan bukan beda itu sama atau ringan tangan di DP atau memang ringan tangan sekali ya pendeta. Maksudnya tukang obat ya. Ringan tangan maksudnya pokoknya dikasih kan. Saudara, ini menjadi hal-hal sederhana sekali tapi penting sekali kan? Lalu mulai ayat 4 sampai 6 bicara tentang dasar kesatuan. Saudara hitung mulai 4 dia menyebutkan 7 dasar kesatuan. 7 itu angka sempurna bukan? Entah ini kebetulan atau memang sengaja dirancang begitu. Selain 7 itu angka sempurna dan itu menjadi dasar kesatuan, saudara lihat di situ. Yang pertama mulai 4. Satu tubuh, satu roh, lalu satu pengharapan. Ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Ini dasar kesatuan. Kita ini sebagai satu tubuh. Gereja dianggap tubuh Kristus, Kristus dianggap sebagai kepala gereja. Tapi di dalam tubuh itu ada anggota-anggota tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada bagian-bagian yang lain. Tapi dasar dari kesatuan ini Paulus ingatkan. Kenapa seorang mesti bersatu? Karena 7 dasar tadi. Dasar satu tubuh, dasar satu roh, dasar satu pengharapan, dasar satu Tuhan, dasar satu iman, dasar satu baptisan, dasar satu Allah.
hal kedua yang dia bicarakan di sini. Nanti saudara kalau mau urai boleh lihat RHK, Renungan Harian Keluarga. Orang ini satu tubuh. Gereja secara institusi bisa berbeda-beda. Ada yang Protestan, ada yang karismatik, ada yang Katolik, ada yang lain-lain. Tapi kalau orang ingat tadi di pengakuan iman rasuli atau pengakuan iman Nicea Konstantinopel, salah satu pengakuan iman abadi orang-orang Kristen adalah mengaku satu gereja, gereja yang kudus, gereja yang am. Am itu umum, maksudnya dia di mana saja di sepanjang zaman. Dan rasuli. Gereja yang kudus, gereja yang am, gereja yang rasuli. Gereja yang kudus, gereja yang umum, gereja di seluruh dunia. Orang memang terpisah secara benua, terpisah secara zaman, terpisah secara institusi. Tapi kesatuan kita ini itu menjadi penting. Nah, kalau orang berpikir begitu, tidak ada orang yang akan menghina gereja yang lain. Selama ini kesatuan yang dibangun secara prinsipil ini. Nanti memang ada kaitan. Nanti poin keempat orang bicara ada bahaya-bahaya juga yang bukan berarti karena orang didorong untuk menjaga kesatuan maka orang anggap semua gereja sama. Yang penting ada merek gereja sama, orang terima. Oh, enggak juga begitu. Menjaga memelihara kesatuan tidak berarti mengkompromikan hal-hal yang misalnya bertentangan dengan prinsip-prinsip ini. Nanti itu dikaitkan dengan poin keempat saya sindir sebentar. Tapi itu penting. Orang ini satu tubuh. Maka orang tidak, selama itu tuh prinsip dan secara prinsipil, orang tidak usah saling menghina. Ini gereja apa sih? Ini gereja apa sih? Nah, orang akan tetap saling mengasihi. Mau gereja apapun dia. Tapi dalam hal-hal yang asasi. Satu roh. Satu pengharapan. Orang punya pengharapan yang sama. Calvin bilang gereja itu ada dua macam. Gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang kelihatan ini. Ada gedungnya, ada organisasinya, ada mereknya, ada tata gerejanya. Tapi gereja yang tidak kelihatan itu adalah orang-orang yang mengaku beriman kepada Yesus Kristus. Dan mereka ini tersebar di gereja-gereja yang kelihatan. Gereja yang tidak kelihatan itu tersebar di gereja yang kelihatan. Orang-orang yang menjadi persekutuan orang-orang percaya, mereka ada di semua tempat. Itu menyebabkan kita tidak akan menghina gereja-gereja lain yang berbeda dengan kita. Tapi berikut dia bilang, satu Tuhan. Kecuali kalau orang Tuhan berbeda. Ada yang menyebut diri gereja, marinya tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itu bahaya. Kita bilang hati-hati. Mengakui satu tubuh bukan berarti cuma berhenti sampai situ. Karena ada prinsip berikut di dasar kesatuan. Ada yang menyebut diri orang Kristen, tapi tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Banyak. Sekarang muncul begitu. Mereka menyebut diri gereja. Tapi mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu Allah. Yesus itu hanya ciptaan. Termasuk yang beberapa waktu lalu sempat sangat menggoncang. Mari dia pengikut sebanyak. Saya sebutkan meskipun ini sementara waktu. Misalnya Erastus Sabdono. Dia salah satu yang ajarannya begitu merusak, begitu mengacau di Indonesia. Dia bilang Yesus itu bukan Tuhan. Ya sudah juga kalau memang saksi-saksi Yehova. Ya orang bukan Kristen kan. Meskipun orang bilang-bilang orang pengikut Kristus. Tapi sebenarnya bukan Kristen. Seseorang disebut Kristen tidak boleh melanggar asas ini. Tapi kalau dia melanggar asas pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dia Allah yang sekaligus manusia. Tapi kalau dia tidak mengakui ini, maka dia bukan gereja. Nah, orang menjaga kesatuan keesaan dalam prinsip-prinsip itu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Baptisan metodenya bisa berbeda-beda. Tapi gereja kita bilang, yang penting kan bukan DP metode. Mau perci kek, mau curah kek, mau selang kek, nak penting. Yang penting adalah
otoritas baptisan itu dalam nama Allah. Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Orang menyembah Allah Tritunggal. Satu Allah. Allah yang benar itu Allah Tritunggal. Satu hakikat, tiga pribadi. Orang menyembah tiga Allah, nyanda satu Allah, tiga pribadi. Nah ini nanti kapan-kapan orang jelaskan lebih panjang lebar. Tapi tuh KPI baru-baru kan sudah jelaskan. Orang menyembah Allah yang benar itu Allah Tritunggal. Nah selama gereja itu mengakui Allah Tritunggal, maka orang menjaga kesatuan dengan orang. Biarpun orang pemerintah gereja beda, tapi kalau di situ mereka menjaga mengakui Allah yang benar itu Allah Tritunggal, satu hakikat, tiga pribadi. Sampai sekarang masih banyak gereja yang kacau juga kan, tidak mengakui bahwa Allah itu ada tiga pribadi. Orang bilang, tetap Allah itu satu Allah, satu pribadi. Bukan, itu ajaran sesat. Salah satu ilustrasi yang paling top ketika menjelaskan doktrin Allah Tritunggal, orang bilang begini, Allah itu kok sebenarnya begini. Waktu di perjanjian lama dia datang sebagai Bapa, lalu sesudah zaman PL, dia datang di zaman PB sebagai pribadi kedua, Allah Anak. Lalu sesudah dia naik ke surga, di zaman gereja, dia datang sebagai Roh Kudus. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebenarnya sodia waktu Bapa, sodia tu Anak, dan sodia tu Roh Kudus. Atau lebih praktis begini. Misalnya Penatua Franky misalnya. Kalau di rumah jadi Papa, lalu waktu di mimbar jadi pengkhotbah, waktu di masyarakat jadi kuntua. Kira-kira begitu. Jadi Papa, pengkhotbah, kuntua. Nah, kira-kira begitu Pak Allah Tritunggal. Salah itu. Itu ajaran sesat. Bukan itu. Memang Allah yang benar itu satu hakikat, tiga pribadi. Memang susah mengerti, ya memang susah, namanya dia Allah. Orang manusia, dia pencipta, orang ciptaan. Dia unlimited, orang limited. Dia suci, orang berdosa. Maka Bapak Gereja Agustinus bilang, orang manusia pe otak cuma sama dengan ember, dan Tuhan Allah sama dengan laut. Mana mungkin ember akan menampung seluruh isi lautan. Jadi Allah yang benar itu Allah Tritunggal. Dari kejadian sampai wahyu, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Misalnya, kita orang tidak mau bahas ini, tapi misalnya, apakah benar yang di perjanjian lama cuma Bapa? Oh nyanda. Sejak kemunculan pertama kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Lalu Allah berfirman. Jadi ada Allah, ada firman Allah. Lalu dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara perhatikan, muncul tiga oknum di situ. Ada Allah, ada firman, ada roh Allah. Ada Allah, ada firman Allah, ada roh Allah. Nah, memangnya tuh firman itu apa sob? Nah, benariknya nanti kalau orang baca di Yohanes pasal 1. Nah, saudara, kita anjurkan batabung kong cepat-cepat beli tuh Alkitab TB2. Karena di TB2, kalau orang tuh Alkitab yang rata-rata orang pegang, masih bagian dia bunyi itu Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Begitu kan? Tapi di TB2 selain DP bunyi, pada mulanya sudah ada firman. Jadi lebih tegas, pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi lebih tegas DP pembedaan toh. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Menyatu tapi tidak melebur. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman ini apa? Lalu di ayat 14 bilang begini, Yohanes 1:14. Dan firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Coba lihat. Firman di sini di ayat 14, dia sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Siapa dia? Yesus Kristus.
Jadi dari pertama penciptaan muncul ini 3 oknum. Contoh kedua, cuma sampai sini tuh contoh. Waktu Tuhan bilang begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapa tuh kita? Ya, Tuhan tidak bicara apa-apa. Ada beberapa tafsiran, paling kurang ada 3 tafsiran. Yang pertama bilang, oh waktu itu Tuhan tidak bicara sama malaikat, karena waktu itu manusia baru mau bikin malaikat kan so ada. Jadi Tuhan bicara sama malaikat, ada semacam dewan malaikat. Memangnya ada so? Memang mungkin begitu karena di Ayub juga dijelaskan seperti itu, ada semacam dewan malaikat. Tapi begini orang analisa kalau Tuhan bilang baiklah kita, kong tu kata kita itu maksudnya malaikat-malaikat, maka itu akan berdampak begini. Kalau Tuhan bilang baiklah kita menjadikan manusia bergambar dan rupa kita, dan kita itu maksudnya malaikat, seolah-olah Tuhan ajak malaikat untuk sama-sama dengan dia, berarti dia konsekuensi apa? Malaikat juga adalah pencipta kita. Malaikat sama-sama dengan Tuhan dan mencipta orang. Tapi itu bukan ajaran Alkitab. Malaikat itu ciptaan, malaikat itu bukan pencipta. Saudara tahu enggak, suatu hari malah Alkitab bilang orang yang akan menghakimi malaikat-malaikat. Kalau orang dicipta oleh malaikat, boleh enggak orang mau menghakimi yang mencipta? Oh nyanda. Malaikat bilang so ganti dong, kita yang cipta ngoni mau menghakimi kita. Karena malaikat itu ciptaan dan tidak sama-sama dengan Allah mencipta. Jadi sama tuh kita, enggak tahu. Yang kedua, oh kita itu sebenarnya semacam apa ya? Dia bahasa keren. Mungkin kuat Tuhan mau pakai tuh asas-asas orang timur untuk menjelaskan dia diri. Contoh. Dulu sekali kita ingat dulu, Pak orang kampung kalau ada camat atau pejabat tinggi datang, dia bicara begini. Saudara-saudara, menurut hemat kami, padahal cuma dia itu, menurut hemat kami, dia rasa tidak sopan dan sombong sekali kalau bilang menurut hemat saya, menurut pendapat saya. Rasa-rasanya tidak sopan, beda dengan sekarang tuh. Memang tuh keakuan lebih menonjol. Tapi dulu tuh pejabat-pejabat selalu bilang menurut pendapat kami. Padahal itu dia sendiri. Jadi kira-kira begitu kata waktu Tuhan. Oh nyanda. Tuhan mau berusaha sopan santun pas apa? Nggak perlu. Dia Tuhan. Dia berhak mendapat penghormatan yang setuntas-tuntasnya, sesempurna-sempurna. Jadi yang ketiga, yang benar. Waktu itu Allah Bapa dan bicara apa? Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Ini yang lebih mungkin. Ini yang lebih pasti. Ini yang lebih benar. Bapa bicara apa? Anak dan Roh Kudus. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Banyak ayat boleh disebutkan. Nanti lain kali. Tapi pengakuan tentang satu Allah ini harus menjadi dasar dari kesatuan kita. Orang perlu membangun kesatuan gereja. Tapi dasarnya apa? Kalau orang nyandak mengakui Allah sebagai Allah Tritunggal, ini tidak menjadi dasar kita membangun kesatuan. Jadi ada kasih tapi ada kebenaran. Ada kebenaran dan ada kasih. Kasih dan kebenaran mesti berjalan sama-sama. Amin. Yang ketiga, salah satu faktor penentu keesaan gereja ini juga, Paulus bilang, mulai dia bicara di ayat ayat 7. Tuhan memberikan juga karunia-karunia. Apa itu? Tetapi kepada kita masing-masing dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kita langsung loncat di ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi Kristus, siapa Kristus? Dia sejelaskan. Kristus itu adalah dia yang telah turun ke dunia orang mati. Dia juga yang telah naik ke tahta paling tinggi. Dia yang memberikan karunia-karunia yang berbeda-beda. Ini untuk kali kedua terang bahas karunia. 2 minggu lalu terang bahas lagi itu karunia-karunia yang Paulus catat di mana kata baru 2 minggu lalu. Nanti cari sendiri. Paulus jelaskan untuk karunia-karunia. Lalu di sini dia ulang lagi. Karunia-karunia ini ketika disalahgunakan bisa memecah gereja.
Tapi kalau digunakan sebaik-baiknya tuh karunia, ini menjadi faktor penentu kesan gereja. Karunia di sini dia sebutkan cuma 5. Bukan berarti cuma 5. Karena dia sudah pernah jelaskan. 2 minggu lalu orang menjelaskan. Berapa Paulus bilang di Korintus? Dia sebutkan 9. Malah sebenarnya ada banyak lagi. Tapi di sini dia sebutkan 5. Rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Saudara lihat tak DP urutan? Ini penting. Rasul, baru nabi, baru pemberita Injil, baru gembala, terakhir pengajar. Saudara, setiap kali Paulus mendaftarkan, ini penting DP urutan. Jadi minggu lalu kita bilang begini, semua karunia itu penting, tapi tidak sama pentingnya. Saudara, kalau mau khotbah, belajar dulu baik-baik itu Alkitab. Jangan mengacau gereja. Jadi kita ulang ya. Semua karunia yang Tuhan kasih itu penting, tapi tidak sama penting. Memang ada yang lebih utama, ada yang kepentingannya lebih kecil. Misalnya kita singgung ulang tuh minggu lalu. Saudara ingat tuh karunia-karunia yang Paulus sebutkan di Korintus 12 itu, apa yang lebih dulu? Berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, iman, dan seterusnya. Yang paling terakhir dia sebutkan apa? Bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Ini tidak sekedar urutan yang asal-asal, ini ada kepentingannya. Yang dia sebutkan lebih dulu, itu yang dampaknya lebih besar kepada jemaat. Yang dia sebutkan belakangan, itu penting tapi dampaknya kecil. Contoh, kalau orang itu punya karunia berbahasa roh, apa dampaknya for jemaat? Itu cuma untuk memperteguh dia hubungan pribadi dengan Tuhan. Apalagi kalau tidak ditafsir, itu bersifat personal. Tapi karunia memberitakan firman Tuhan, itu bukan cuma for dia, tapi dampaknya besar bagi kemajuan gereja. Penting semua tuh karunia, tidak sama penting. Memang ada karunia yang lebih utama. Karena itu kalau saudara baca di 1 Korintus 12 ayat 31, apa Paulus bilang? Berusahalah mengejar karunia-karunia yang lebih penting. Memang Paulus tak bilang ada karunia yang lebih penting. Salah satu ukuran kepentingannya apa? Waktu dia mengurutkan karunia berkata-kata hikmat. Itu apa? Karunia yang Tuhan kasih ke orang untuk mengajarkan hal-hal yang sangat praktis menyangkut kehidupan Kristen. Karunia berkata-kata pengetahuan itu apa? Kemampuan yang Tuhan beri kepada seseorang untuk mengajarkan hal-hal yang bersifat doktrinal, yang bersifat akademis. Memang Tuhan kasih itu Pak Gereja. Di dalam Alkitab DP contoh siapa? Karunia berkata-kata hikmat itu mirip Salomo. Coba orang lihat waktu orang baca tuh 3 kitab. Apa DP kitab ya? Kidung Agung, Amsal, Pengkhotbah. Waktu dia masih muda dia tulis Kidung Agung. Waktu dia so parubaya dia tulis Amsal. Waktu dia so tua, ya sia-sia deh semua ini. Pengkhotbah. Ya toh? Mana ada satu yang tidak sia-sia dia bilang. Carilah Tuhan. Itu tidak pernah sia-sia. Tapi waktu orang baca Amsal, wah misalnya begini. Waktu dia bilang, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Perlu mau tafsir itu enggak? Orang yang tidak percaya Yesus juga mengerti. Betul enggak? Hei pemalas, pergilah, belajarlah kepada semua. Orang yang tidak sekolah juga mengerti itu. Orang tidak percaya Yesus juga mengerti. Tapi coba Paulus berkata-kata, Salomo itu punya karunia berkata-kata hikmat, tapi Paulus punya karunia berkata-kata pengetahuan. Contoh itu tadi, orang kalau tidak percaya Yesus, bagaimana dia mau mengerti itu? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Orang kalau tidak percaya Yesus, nah akan pernah mengerti itu. Memang dia punya karunia berkata-kata pengetahuan, hal-hal yang bersifat akademik dan bersifat doktrinal. Tapi Paulus tempatkan itu lebih
daripada orang yang punya kemampuan berbahasa roh. Semua penting. Nah, sekarang di sini dia sebutkan 5. Yang pertama adalah apa? Rasul. Kedua, nabi. Ketiga, pemberita Injil. Keempat, gembala. Kelima, pengajar. Coba saudara perhatikan. Dia pe urutan. Sondak lama, tas musik lah, tas musik cepat-cepat ini. Anak sejam 7, anak sejam kamar itu anak sekolah minggu. Memang kalau pagi-pagi ini orang main kanca jadi sadin waktu. Dia masih suka banyak untuk menjelaskan. Karena kapan lagi orang mau kumpul jemaat lalu menjelaskan firman Tuhan serinci-rincinya. Harusnya dibegini kan. Oke. Dalam urutan sejarah, mana lebih dulu? Nabi atau Rasul? Nabi-nabi di perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Rasul-rasul perjanjian lama atau perjanjian baru? Ada rasul nggak di perjanjian lama? Nggak ada. Adanya di perjanjian baru. Di perjanjian baru sesudah Yesus ada nabi nggak? Nah, Yesus itu menjadi titik peralihan. Sebelum Yesus zaman nabi, sesudah Yesus tidak lagi diangkat nabi, rasul. Memang nabi terakhir itu Yohanes, dia masih hidup hampir sejaman dengan Yesus. Dia cuma 6 bulan lebih dulu lahir dari Yesus karena dia tugas mau mempersiapkan jalan. Jadi harusnya dari segi kronologi urutan waktu, nabi lebih dulu, baru rasul. Iya toh? Bukan rasul. Mar menariknya siapa Paulus sebobale dia urutan. Menurut ngana sebobale. Mar Paulus bilang nyanda, dia urutan memang begitu. Aneh bukan? Nah mungkin ini kebetulan. Jadi bagaimana orang mau terangkan ini? Harusnya Paulus bilang, dan Kristuslah yang memberikan nabi, rasul, penginjil, gembala, pengajar. Nah itu baru benar. Paulus bilang nyanda, mesti rasul lebih dulu. Siapa begitu? Saya terangkan sedikit. Nabi kira-kira begini, sederhananya begini. Nabi mewakili perjanjian lama, rasul mewakili perjanjian baru. Nabi datang sebelum Kristus, rasul datang sesudah Kristus. Nabi-nabi memberitakan juru selamat akan datang. Rasul-rasul berkata, juru selamat sudah datang. Nabi-nabi berkata tentang nubuat. Rasul-rasul berkata tentang penggenapan. Nabi-nabi bicara tentang bayangan. Rasul-rasul bicara tentang kenyataan. Seluruh berita Nabi bicara tentang akan datangnya Yesus, akan datangnya penebusan, akan datangnya seorang yang akan menyelamatkan dunia. Rasul berkata, sudah datang, sudah terjadi, sudah genap, sudah nyata. Yang satu bicara bayangan, yang satu bicara kenyataan. Mana lebih penting, bayangan atau kenyataan? Nubuat atau penggenapan? Janji atau penggenapan? Kita tidak mungkin mengerti nubuat perjanjian lama kalau orang tidak membaca perjanjian baru. Dengan kata lain, ajaran rasul menjadi kunci ajaran nabi. Satukan lagi, ajaran rasul menjadi kunci membuka ajaran para nabi. Maka di sini posisi nabi menjadi satu tingkat di bawah rasul. Rasul membuka seluruh rahasia perjanjian lama. Karena itu Paulus bilang rasul lebih dulu. Rasul menjadi kunci untuk mengerti berita para nabi. Maka rasul, nabi. Rasul dan nabi diperlukan selama firman Tuhan belum ada. Nah sekarang firman Tuhan sudah lengkap. Sondak perlu nabi, sondak perlu rasul. Yang di gereja perlu sekarang tinggal 3. Pemberita Injil, DP urutan jangan saya bawa ya. Mesti begitu. Pemberita Injil, baru gembala-gembala, baru pengajar-pengajar. Pemberita Injil pergi memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya kepada Kristus. Setelah orang yang diinjili bertobat, dia perlu gembala untuk dipimpin, untuk diarahkan, untuk diatur. Orang perlu gembala. Tapi sekaligus bersama dengan itu, supaya dia iman bertumbuh, dia perlu diajar. Maka perlu pengajar, perlu guru agama, perlu dosen, perlu orang-orang yang belajar. Memang orang di Gemim kadang-kadang menganut 3 tugas ini bisa dicakup oleh satu orang. Bisa. Dia tuh pemberita Injil,
sekaligus dia tuh gembala, sekaligus dia tuh pengajar. Tapi 3 jawatan ini tetap ada sampai sekarang, masih diperlukan. Pengajar, gembala, apa yang dia mau gembalakan? Kalau tidak ada orang yang bertobat. Orang boleh bertobat kalau ada penginjil pergi memberitakan Injil. Maka gembala jangan merasa lebih tinggi dari penginjil. Memang penginjil lebih dulu ditempatkan. Lalu hasil penginjilan itu diserahkan kepada gembala untuk digembalakan. Karena itu orang perlu ada pemimpin gereja, ada penatua, ada diaken, ada pendeta, ada gembala, ada pastor untuk menjaga kawanan domba ini. Lalu supaya mereka bertumbuh, mereka juga perlu diajar, dididik. Karena itu orang tidak cukup beriman, perlu belajar. Nah, ini ada kaitan dengan keempat. Apa tujuan pemberian karunia-karunia ini? Jadi Tuhan kasih itu karunia-karunia ini untuk kepentingan gereja. Nah, di sini disebutkan secara khusus supaya jemaat bertumbuh, termasuk menghadapi pengajaran-pengajaran sesat. Itu yang ditulis di ayat 12 kan? Untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, dan seterusnya. Jadi tujuan pemberian karunia ini supaya apa? Supaya gereja bertumbuh, jemaat bertumbuh, jemaat makin dewasa, jemaat diajar, dididik. Maka seorang pelayan yang baik, saudara perhatikan ini kalimatnya. Seorang hamba Tuhan yang baik, bukan dia yang mampu melakukan seluruh pekerjaan pelayanan di gereja. Tapi hamba Tuhan yang baik adalah dia yang mampu memperlengkapi orang lain untuk mengerjakan pelayanan itu bersama-sama. Yang ada tugas di sini apa? Untuk memperlengkapi orang kudus. Satu kali lagi kita bilang seorang hamba Tuhan yang baik bukan dia yang mampu backing semua tuh pelayanan, dia mampu atur semua, dia mampu backing semua. Tapi dia yang mampu memperlengkapi orang lain supaya sama-sama mengerjakan pelayanan itu. Dan yang dipimpin mesti siap. Memang ada orang yang Tuhan tempatkan sebagai diaken, penatua, guru agama, pendeta. Memang Tuhan dah kasih. Untuk apa? Memperlengkapi, mengajar, mendidik. Nah, itu berarti berpulang juga pada orang. Orang posisi sebagai pelayan-pelayan Tuhan mesti memperlengkapi. Orang tentu sebelum memperlengkapi orang lain, orang mesti apa? Engkau sendiri mengatakannya. Ya toh, kalau orang lain jadi pelayan Tuhan malas belajar, 1 minggu 1 kali baca Alkitab, ya apa orang mau bilang berjemaat. Datang di, maaf ya, jangan marah ya teman-teman, jangan marah, tak mau bilang ini kalimat berikutnya. Bikin ibadah pas tak hadir, jangan marah ya. Sudah jangan undang-undang Tuhan bilang susah, nggak pasti mulia, tanda pasti mulia, martabak kritiknya. Jangan marah ya. Karena itu sarana gratis teman-teman. Orang tidak mau beli buku, harusnya beli buku, belajar, pergi sekolah teologi. Tapi salah satu sarana gratis yang gereja baking adalah datang buat di sini kau belajar sama-sama ibadah pas. Termasuk harusnya bikin program untuk kadim. Oh itu sudah kan, untuk mau kadim undang juga hadir dalam ibadah pas, orang belajar sama-sama. Waktu ibadah pas baru-baru ada Pelsus mengeluh begini, pendeta, kita baca nih Alkitab, kita baca tuh MTPJ, tak nak mengerti. Nah coba bayangkan kalau dia tak hadir di ibadah pas, kau tak hadir lagi di ibadah minggu ini, kau sabantar lagi dia tak hadir, kau dia pimpin di kolom sabantar. Mau apa itu? Bagaimana mau memperlengkapi jemaat? Jangan marah ya teman-teman, jangan marah. Kita ada bilang ini dengan motivasi yang demi cinta kepada gereja. Sebelum kita memperlengkapi jemaat, kita juga memperlengkapi diri. Mesti berkorban, belajar banyak-banyak, bergumul banyak-banyak, supaya jemaat mengalami kemajuan. Karena ada bahaya yang mengintai. Di sini bilang apa? Sehingga kita tidak lagi menjadi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh para angin pengajaran, permainan palsu manusia yang licik, yang menyesatkan. Orang jemaat ini juga menghadapi bahaya. Kami langsung berdiri di hadapan jemaat mungkin 1 minggu 1 kali. Tapi
Tapi setiap menit jemaat bisa mendengarkan khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran dari orang-orang yang menggunakannya melalui media sosial. Orang datang berkumpul di gereja 1 minggu 1 kali. Orang pergi pimpin kolom mungkin 1 minggu 1, 2, 3 kali. Tapi jemaat setiap menit, setiap jam, orang boleh langsung dapat itu orang-orang yang mengajar, termasuk mengacaukan gereja. Sekarang kan sarana mengajar, sarana berkhotbah, sarana orang untuk tampil di muka jemaat banyak. Melalui YouTube, TikTok, macam-macam. Zaman ini tuh sarana pengacauan gereja makin banyak. Dan betapa pentingnya orang-orang yang diberi karunia yang saya sebutkan tadi bergumul supaya jemaat dari hari ke hari mencapai kedewasaan di dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jika masih ada puji-pujian, diberi kesempatan.